Video kita kali ini tentang langkah-langkah pelaksanaan penelitian bermutu. Ya, langkah yang pertama, pastikan Anda memahami siklus PDCA. Jadi kalau belum, kembali ke part 1 video sebelumnya tentang planning. Nah, pada siklus PDCA kita perlu melihat, ya, seperti pada diagram itu, pada komponen planning atau perencanaan. Ada dua dokumen penting di sana, yaitu yang pertama adalah supporting document, di mana di sana kita harus tahu kontrak penelitian antara, ya, kalau Anda mahasiswa tentu SK dari dekan, ya, tentang persetujuan judul dan lain-lain. Itu sudah ada SK-nya. Tentu itu terikat dengan, kalau Anda peneliti tentu terikat dengan kontrak penelitian, apakah dengan lembaga penelitian atau penyandang dana penelitian, industri kah, atau lembaga-lembaga penelitian yang lain. Nah, di dalam kontrak penelitian itu harus dibaca dengan detail satu persatu sehingga kita bisa pahami bahwa ada tugas, ada hak, dan ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang peneliti, dan juga ada sanksi. Nah, jadi dari kontrak ini sangat penting untuk dibuka kembali. Nah, kita lihat juga tentu kontrak ini didasarkan kepada Renstra, rencana strategis, ya, program tahunan universitas atau institusi di mana Anda melakukan penelitian. Itu perlu dipelajari dengan sebaik-baiknya. Demikian juga mungkin barangkali yang terkait dengan undang-undang, ya, tentang penelitian. Sekarang kita lihat pada dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua adalah dokumen inti, yaitu dokumen mutu dari penelitian itu sendiri, yang terdiri daripada, yang pertama, yang paling atas itu adalah proposal penelitian yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2, ya, tentang tinjauan pustaka, dan bab 3 tentang metode. Itu dipastikan semua perbaikan yang sudah diperoleh dari seminar proposal itu sudah diperbaiki dan sudah di-approve oleh pembimbing. Nah, itu. Kemudian di bawahnya atau elemen berikutnya adalah SOP. Nah, SOP ini apakah sudah tersedia apa belum? Apakah SOP tentang bagaimana cara pengambilan data? Apakah perlu misalnya persetujuan daripada komisi etik, terutama untuk penelitian kedokteran kesehatan, ya? Kalau perlu, maka itu harus disiapkan. Formnya barangkali sudah ada. Kalau sudah ada, nanti ada di kolom yang kedua. SOP tentang bagaimana tentang SOP tentang MONEF, ya. SOP tentang publikasi, SOP tentang pelaksanaan penelitian itu sendiri. Karena ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Itu dipastikan sudah ada. Nah, elemen yang paling bawah yaitu formulir borang. Itu harus tersedia, terutama adalah logbook atau buku harian penelitian. Jadi barangkali kita bisa isi secara digital, ya, atau kalau berada di lab, tim peneliti ada di laboratorium, maka harus diisi setiap hari, setiap saat.
Tapi pada tingkat ini kita harus pastikan dulu bahwa logbook itu sudah kita siapkan. Langkah yang kedua adalah durasi penelitian, dan itu di dalam PDCA menjadi siklus penelitian. Biasanya untuk single year itu memang 12 bulan, tetapi efektif adalah 10 bulan. Nah, dari situ baru bisa kita susun schedule penelitian kembali yang barangkali sudah ada di dalam proposal penelitian bab 3. Nah, coba kita cek dan kita sesuaikan kembali, kita riset kembali di mana start, di mana akhir, bersama tim tentunya. Apa kegiatannya, apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, ya, durasinya berapa lama, ya, itu adalah untuk langkah yang kedua. Ya, langkah yang ketiga ya, seperti ditunjukkan di layar, kita menyiapkan sebuah diagram. Diagram ini penting. Dan ini masih dalam persiapan kita melaksanakan penelitian yang kita sebut dengan penelitian bermutu. Apa isi dari diagram itu? Kita lihat yang pertama, tentu kita harus tuliskan judul penelitian. Kita sudah tahu judul penelitian yang kita ambil dari proposal. Nah, dari judul itu kita breakdown menjadi subjek penelitian supaya jelas ya siapa atau apa yang menjadi subjek. Ini sangat tergantung kepada jenis penelitian, penelitian kualitatif atau kuantitatif. Berikutnya dari judul itu juga kita bisa breakdown variabel ya menjadi subvariabel, menjadi indikator dan deskriptor, sehingga kita bisa memastikan instrumen apa atau alat ukur apa yang akan kita gunakan untuk mengukur variabel itu. Nah, jadi instrumen di sini sangat penting karena kita tahu bahwa satu ya kata bijak ya, garbage tool, garbage result. Jadi kalau instrumen yang tidak valid, tidak reliable, maka susah untuk kita mendapatkan sebuah hasil yang penelitian yang baik dan bermutu. Nah, jadi pada tahap ini kita pastikan apakah instrumen itu sudah tersedia atau tidak. Kalau belum, misalnya instrumen itu kita bisa pinjam, kita bisa akses kemana gitu. Jadi kita tidak hanya terikat kepada apa yang ada atau fasilitas yang ada di lab kita masing-masing. Jadi kerjasama dengan peneliti lain di universitas lain, baik dalam maupun luar negeri, ini sangat kita perlukan, terutama di dalam pemakaian instrumen. Nah, berikutnya tentu instrumen akan menghasilkan data dan data itu perlu dianalisis. Ya. Nah, apa alat analisa data? Ini juga perlu kita siapkan sebelum penelitian itu kita laksanakan. Jadi kita cek dulu persiapan-persiapan seperti diagram PDCA tadi. Juga termasuk pada instrumen adalah barangkali kalau memerlukan kepada software untuk analisis, katakan finite element method dengan software, apakah kita memakai ANSYS, Nike, LPIT, kita menggunakan Abacus, LS-DYNA, banyak lagi ya, Adam misalnya, dan lain-lain. Apa yang kita perlukan? Software apa yang kita perlukan? Jadi ini kita harus pastikan dulu. Jangan nanti ketika kita mau melaksanakan ya stuck. Nah, tentu setelah itu adalah kita rencanakan juga
di sini adalah langkah-langkah untuk bagaimana nanti kita mendiskusikan hasil. Dengan siapa? Tentu dengan tim peneliti dan di lab kita masing-masing, ya, dan dengan dosen pembimbing. Karena biasanya sebuah riset, sebuah penelitian disertasi itu biasanya bisa bekerja sama dengan 2 mahasiswa magister dan bisa 3 mahasiswa sarjana. Jadi mereka ini dalam satu tim, tapi tetap atas bimbingan daripada dosen pembimbing. Nah, apabila penelitian itu terkait dengan industri, ini tentu ada sesuai kontrak, misalnya barangkali ada peneliti-peneliti dari industri yang terlibat di dalam penelitian itu, ya, di luar daripada teamwork yang ada di institusi kita masing-masing. Nah, secara dini, ya, kita juga harus lihat produk apa yang dihasilkan. Dari mana kita tahu produk? Dari kontrak. Apa yang kita akan, apa yang sudah kita janjikan? Apakah itu publikasi pada jurnal nasional, internasional? Kalau internasional misalnya, nah Q berapa gitu ya. Nah, kemudian dalam proceeding, apakah akan menghasilkan paten atau tidak, atau bisa enggak ini nanti bisa dijadikan bahan pengajaran dalam bentuk buku kah, atau ini bisa dijadikan sebagai atau bermanfaat untuk pengabdian pada masyarakat. Dan tentu kita harus cek juga bagaimana dukungan dana, ya, karena hal-hal yang tadinya sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata ada kemacetan dalam dana. Jadi ini kita harus juga pikirkan sejak awal. Pada konten pada bagian ketiga nanti tentang PDCA ini, kita akan bahas khusus tentang pelaksanaan penelitian. Jadi untuk kali ini cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi, saya senang untuk Anda tulis di kolom komentar. Kalau Anda rasa ini bermanfaat, silakan like, ya, subscribe dan share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.